ya, ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti. Dan kali ini sih saya cuma mau pengen ngobrol-ngobrol aja. Jadi ini bedah ya, bedah dalamnya atau jiwanya Scorpio. Ini khusus untuk seri pemberdayaan diri karena saya pengen teman-teman itu bisa bertumbuh dan belajar bersama ya. Jadi nggak cuma sekadar ramalan-ramalan, tapi ada progres nyata gitu ketika kita berdaya, ketika kita ada perbaikan diri gitu. Realita itu berubah kok. Jadi daripada alih-alih daripada kita want to know terus nasib mantan gimana, mending kita memperbaiki diri gitu ya Scorpio ya. Oke, dan ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Scorpio. Kalau misalnya nggak resonate, then it's mohon bijaksana ya, karena berarti bukan energi kamu yang ditangkap kali ini ya sayangku ya. Dan makasih juga buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget, aku doain kamu kaya raya 7 turunan 7 tanjakan. Dan yang belum subscribe, ditunggu ya sayang ya, karena dengan subscribe maka energi kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayang ya. Oke. Scorpio. Ya. Saya akan ambil 5 di sini. Ya. Ada 4 of Pentacles. Ada Judgment. Wah, ini keluar terus ya. Ini orang-orang memang sulit memaafkan ya. Termasuk Scorpio, ini keluar banyak banget. 3 of Swords. Wow, ada yang hatinya terluka karena cinta. Oke. Waduh. 10 of Swords. Nggak apa-apa, kita bedah ya sayang ya. Di sini ada Ace of Pentacles. Oh, mestinya endingnya tuh happy. Endingnya mestinya sih bagus ya. Di sini ada 6 of Cups ya, bottom of deck. Oke, let's see. Ini beban emosional Scorpio sangat komplit. Ya, sangat komplit. Well, beragam. Jadi ini ada Scorpio yang kehilangan uang, entah mungkin tertipu, entah mungkin kena investasi yang bodong, sama aja tertipu ya. Entah mungkin uangnya dibawa lari, gitu. Atau kehilangan untuk hal-hal yang mestinya sih maksudnya kehilangan untuk hal-hal yang nggak menghasilkan gitu ya, yang nggak dinikmatin oleh Scorpio sendiri gitu. Misalnya kayak apa sih hal-hal yang keluar uang tapi nggak dinikmatin oleh Scorpio, misalnya sakit berkepanjangan, nah itu losing money in big amount gitu, dalam jumlah yang besar, dan nggak ngefek gitu, maksudnya bukan untuk bersenang-senang buat Scorpio, enggak gitu. Dan ini ada Scorpio yang kehilangan uang, dan ini kental banget ya. Ini 4 kartu itu berbicara tentang luka semuanya. Ada Judgment. Ini either kamu Scorpio sedang menjalani proses perceraian, sudah bercerai, atau ini Scorpio tuh lagi terbakar dengan dendam kesumat ya. Ini tadi ada 2 zodiak juga sebelumnya juga sama kartu ini keluar ya. Kayaknya memang sepertinya banyak ini. Sulit untuk memaafkan atau bahkan tidak mau untuk memaafkan. Enak aja, maafin dia enak aja gitu ya. Nggak mau memaafkan, memang Scorpio-nya nggak mau memaafkan. Dan ini sudah saya jelaskan gitu di video-video yang lainnya bahwa ketika kamu nggak memaafkan itu ibarat minum racun, tapi kamu minta orang lain yang mati. Padahal sesungguhnya mati duluan ya kamu yang minum racun duluan gitu. Jadi dendam atau tidak mau memaafkan, ketidaksudian untuk memaafkan itu justru menggerogoti tubuh kita itu dari dalam, menggerogoti hidup kita dari dalamnya sayang. Oke, let's next. Ini jelas definitely ada Scorpio yang patah hati. Sampai sekarang. Ini hatinya masih tertancap pedang terus ya. Pedangnya nggak dicabut-cabut, nggak sembuh-sembuh. Sakit. Ya. Ini bahkan ada 10 of Swords nih.
Ten of Swords ini kayak, ini bahkan sudah impact ke fisik kalau Scorpio. Sudah impact ke fisik, entah fisiknya ada rasa-rasa gimana. Nggak bisa tidur nyenyak kalau malam, gelisah, mimpi buruk, atau bahkan ada beberapa yang insomnia, nggak mau bobo. Sekalipun udah dinyanyiin lagu Nina Bobo, aduh saya ini gimana sih, orang lagi serius gini diajak bercanda ya. Sekalipun udah dinyanyiin lagu Nina Bobo, tetap nggak mau bobo gitu, nggak mau tidur. Ini Scorpio nih ngalamin kayak gini nih, ya, bad dreams, terus nggak mau tidur, kalau tidur takut, bangun tidur juga takut, aduh hidup kayak begitu. Nah ya, stres sayang ya, padahal sebetulnya Scorpio ya, yang kamu perlu sadari tuh you have a bright future actually. Kamu tuh punya masa depan yang indah, karena memang sejatinya manusia tuh begitu, all is well, semuanya tuh baik-baik saja sebetulnya. Tapi karena ada sampah-sampah yang tidak diselesaikan, ya hidup kamu carut marut, hidup kamu kacrut gitu ya. Kacrut tuh bahasa apa sih, saya nggak tahu ya, saya cuma ngikutin anak-anak milenial sekarang ya. Scorpio masih tenggelam dalam kenangan masa lalu. Emang apa sih Scorpio yang dilakukan terhadap kamu kok sampai terluka gitu, padahal dianya mungkin udah lupa gitu sama kamu ya. Ini bukan cuma masalah cinta aja sih, kalau kalau sakit hati, dendam gini bisa jadi sama orang lain juga ya. Scorpio, kamu punya bad atau evil side, kamu punya evil side, kamu punya dark side gitu yang kamu sembunyikan. Kamu tidak mau orang-orang tahu tentang dark side kamu. Dark side again. Di sini ada the moon. Dark side again. Ini Scorpio kali ini, sore hari ini. Ini sore nggak sih, malam ya? Nggak tahu deh kamu kapan bacanya. Ini yang jelas kental banget dengan kesedihan. Kesedihan, marah, kecewa, apalagi nih, stres. Ini saya kasih terapi apa ya kalau kayak gini ya? The Tower, lihat, falling down ya, selama ini dipelihara. Your life ini udah satu-satu merotulin ya. Ini impact ya, jadi satu, orang kita tuh nggak pernah nyadar ya, manusia nggak pernah nyadar bahwa satu perasaan yang begitu simple, hanya perkara nggak mau memaafkan, hanya perkara sakit hati dan nggak mau sembuh, itu tuh bisa memporak-porandakan seluruh kehidupan, seluruh lini kehidupan. Cuma gara-gara nyimpen sakit hati dan kita nggak mau let go, nggak mau memaafkan orang. Cuma gara-gara itu doang loh. Kayak gitu tuh hidupnya tuh bisa berantakan. Ya kan kita nggak mau kayak gitu Scorpio ya. Nanti saya kasih terapi. Saya mikir dulu ya, mau dikasih terapi apa. Nanti saya kasih terapi karena ini mesti disembuhin sayang. Saya juga nggak mau kamu. Saya sering kalau lihat di komen-komen tuh, ya Allah gitu, yang komen-komennya gimana. Nah, saya pengen ya teman-teman itu bisa berdaya, bisa selesai gitu ya masalahnya, bisa naik level ke satu tingkat yang lebih, kesadaran yang lebih tinggi gitu, untuk bisa bersuka cita gitu, bisa berbahagia tanpa syarat apa-apa gitu ya. Saya pengen ini dulu teman-teman, ini tujuan saya bikin channel tarot tuh untuk itu, untuk edukasi gitu. Jadi bukan hanya sekedar ramalan. Ada yang lebih penting dari sekedar itu ya. Pertumbuhan jiwa kamu gitu, pertumbuhan sukma kamu. Ketika itu terjadi ya, perintilan yang di dalam beres itu, perintilan di luar itu semua tertata kok, beres dengan sendirinya ya. Udah banyak cerita, saya ngalamin teman-teman cerita. Oke, daripada kepanjangan ngomong, saya langsung kasih aja terapinya ya. Oke, saya akan kasih 2 terapi untuk Scorpio ya. Berhentilah untuk berharap dia akan kembali padamu dan meminta maaf ya. Berhentilah, udah biarkan dia diurus oleh Tuhan, diurus oleh semesta. Urusan kamu adalah membereskan dan menyembuhkan batin kamu sendiri. Oke, saya akan ajarkan yang pertama, namanya terapi Ho'oponopono. Ini dilakukan oleh masyarakat Hawaii. Boleh browsing, saya juga ada, di video saya ada ya, terapi Ho'oponopono. Jadi ulu hati dada itu, di tengah-tengah dada itu ditekan ya, dengan jari ditekan lalu diputer
Diputar sambil ditekan, misalnya ini dada ya, ditekan gini, tekan, sambil katakan I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Ya, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, aku mencintaimu. Ya, artinya seperti itu. Lakukan ini terus-menerus, saya pun masih, karena namanya orang bersih-bersih rumah itu mesti rutin. Oke, terapi yang kedua. Ini bukan terapi sih, saya mau kasih contoh. Ini satu buku bagus banget. Greg Braden, The Divine Matrix ya. Jadi Albert Einstein, ini yang ngomong Einstein. Albert Einstein tuh pernah ngomong bahwa suatu masalah itu tidak dapat diselesaikan dengan level yang sama ketika masalah tersebut dibuat. Satu masalah tidak akan dapat diselesaikan dengan level kesadaran atau tingkat kesadaran yang sama ketika masalah tersebut dibuat. Jadi satu-satunya agar masalah kamu selesai itu adalah naik tingkat. Saya kasih, aduh halaman berapa ya? Sebentar saya cari ya. Ini. Ya. Saya bacakan ya teman-teman ya. Ini penulisnya Greg Braden ya. Oke. Ini tentang harapan ya, tentang harapan. Jika Anda sangat berharap akan terjadi kesembuhan, maka kesembuhan itu akan sulit terwujud. Jadi ini buat kamu ya, misalnya kamu sangat berharap dapat jodoh, malah nggak dapat gitu. Ini seolah-olah dengan menginginkan kesembuhan, usaha-usaha untuk menciptakannya justru memperkuat realitas bahwa memang ada penyakit. Maksudnya begini, misalnya kamu jomblo gitu, kamu berdoa untuk minta jodoh. Prinsipnya adalah yang kamu rasakan itu doa sesungguhnya ya. Nah, kamu getol banget kan, ikut dating site, lalu kemudian apalah, mingle, apa. Banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari jodoh. Semakin kita ngebet pengen dapet jodoh, justru semakin menjauh. Gitu, karena apa? Rasa yang disampaikan kepada semesta adalah rasa kesepian. So, ini ada ya di sini. Terus lalu bagaimana gitu supaya realita kita berubah? Mula-mula dalam hati kita harus merasakan kesembuhan, keberlimpahan, kedamaian, dan jawaban atas doa-doa kita di dalam hati kita seakan-akan semua telah terjadi semua sebelum menjadi kenyataan dalam hidup. Jadi ini bahkan di agama ada ya. Saya nggak tahu kalau yang Muslim ada apa ya. Kalau yang di Kristen tuh ada gitu loh. Berdoalah seolah-olah bahwa itu tuh memang sudah benar gitu kamu terima ya, doa itu sudah kamu terima. Contohnya gimana sih kalau misalnya kamu berdoa untuk minta jodoh, tapi ternyata jodoh nggak datang-datang ya? Ya stop gitu, hentikan aja, udah nggak usah berdoa secara kata-kata lagi. Kamu langsung bersikap bahwa seolah-olah kamu tuh udah punya jodoh. Kalau udah punya jodoh tuh apa sih ejawantahnya atau manifestasinya dalam perilaku sehari-hari? Oh, misalnya kamu jadi berubah menata tubuh gitu ya. Menata tubuh tuh maksudnya jadi bersih, wangi, itu ditata, jadi tampil cantik kalau yang perempuan, tampil ganteng kalau yang laki-laki. Rasakan aja udah diterima dan bersyukur tiap hari. Ini saya kasih contoh misalnya, terima kasih Tuhan, ini ada salah satu terapi saya kasih ke satu klien ya. Terima kasih Tuhan sudah diterima suami sayanya, padahal belum, suaminya belum ada, tapi berdoanya seperti itu. Kenapa? Rasain aja, silahkan teman-teman praktek. Yang kamu rasain apa ketika kamu berdoa seperti itu? Sama berdoa, Tuhan aku minta jodoh dong. Sama terima kasih Tuhan sudah diterima suami saya, tidur di samping sayanya. Perasaannya kan lebih happy dengan doa yang kedua kan. Nah itu maksudnya. Ya, maksudnya law of attraction yang sesungguhnya atau hukum law of attraction tuh itu. Rasakan benar-benar udah terjadi gitu ya. Dengan cara gimana ya? Happy dulu ya, happy. Ketika kamu happy nih udah nggak usah ngurusin dendam, sakit hati. Stres-stres ini hilang semuanya. Kenapa? Ketika bersyukur itu menghasilkan tubuh menghasilkan hormon serotonin. Serotonin itu membuat kita rileks dan bisa tidur dengan lebih mudah ya sayang ya. Kurang lebih seperti itu sih Scorpio ya. Mudah-mudahan bermanfaat kali ini ya. Oke, saya nggak bisa panjang-panjang.
Terima kasih Scorpio udah menyimak video kali ini. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedback di kolom komentar. Kalau misalnya tidak resonate, then it's okay, berarti bukan energi kami yang ditangkap. Kalau kamu ingin melakukan healing, konsultasi, konseling gitu, silahkan melakukan personal reading dengan nomor dihubungin sesuai yang ada di kolom deskripsi ya sayangku, tentu saja berbayar ya. Reading tarot itu saya persiapannya nggak main-main gitu, makanya nggak bisa cepet-cepetan ya. Nggak main-main, semuanya harus dalam kondisi oke, batin oke, fisik oke, semuanya harus oke. Ya, jadi hargai yang kami-kami ini yang bekerja di bidang seperti ini ya. Dan satu lagi, hilangkan mental gratisan sayangku ya. Selama kamu terus bermental gratisan, nggak kaya-kaya nanti ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat Scorpio. I love you. Bye-bye.